Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Umi Salamah. Aku akan ngejelasin ke kalian masa kepemimpinan dinasti Umayyah dalam peradaban Islam. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang merupakan khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Setelah Ali terbunuh, putranya Hasan bin Ali diangkat sebagai khalifah di Kufah. Namun hanya memerintah sekitar 6 bulan. Muawiyah bin Abi Sufyan, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Syam dan merupakan sepupu Utsman bin Affan, melakukan perundingan dengan Hasan untuk menyerahkan kekuasaan kepadanya dengan syarat tidak ada yang menuntut Hasan dari kalangan Muslim. Hasan menerima dan mundur demi menjaga persatuan umat Islam yang saat itu terpecah akibat konflik politik dan perang saudara, termasuk perang Siffin antara Ali dan Muawiyah serta munculnya kelompok Khawarij. Dengan penyerahan kekuasaan tersebut, Muawiyah menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah dan mendirikan sistem pemerintahan monarki turun-temurun dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Masa kekuasaannya menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin dan permulaan pemerintahan kerajaan dalam sejarah Islam. Dinasti ini kemudian diperkuat oleh putranya, Yazid, dan berlangsung hingga tahun 750 Masehi. Meskipun demikian, kekhalifahan Umayyah mendapat pengakuan berbeda dari kalangan Muslim, dengan Sunni menganggapnya sebagai penerus sah setelah masa persatuan. Sementara Syiah menolak pengakuan terhadap kekhalifahan Umayyah karena menganggap hak kepemimpinan hanya milik Ali dan keturunannya. Masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Masa kepemimpinan dinasti Umayyah berlangsung sekitar 90-91 tahun dengan total 14 khalifah yang memimpin. Berikut adalah daftar 14 khalifah dinasti Umayyah beserta masa pemerintahannya. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan 41-60 Hijriah 661-680 Masehi. Kedua, Yazid ibn Muawiyah 60-64 Hijriah 679-683 Masehi. Ketiga, Muawiyah kedua bin Yazid 64 Hijriah 683 Masehi. Keempat, Marwah bin Hakam 64-65 Hijriah 683-684 Masehi. Kelima, Abdul Malik bin Marwan 65-86 Hijriah 685-705 Masehi. Keenam, Al-Walid bin Abdul Malik 86-96 Hijriah 705-714 Masehi. Ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik 96-101 Hijriah 714-717 Masehi. Kedelapan, Umar bin Abdul Aziz 99-101 Hijriah 717-719 Masehi. Kesembilan, Yazid kedua bin Abdul Malik 101-105 Hijriah 719-723 Masehi. Kesepuluh, Hashim bin Abdul Malik 105-125 Hijriah 742-743 Masehi. Kesebelas, Al-Walid kedua bin Yazid kedua 125-126 Hijriah 742-743 Masehi. Kedua belas, Yazid bin Walid bin Abdul Malik 126 Hijriah 743 Masehi. Ketiga belas, Ibrahim bin Al-Walid kedua 126-127 Hijriah 743 Masehi. Keempat belas,
Marwah kedua bin Muhammad 127-132 Hijriah 744-750 Masehi. Masa keemasan dicapai di bawah kepemimpinan khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik yang melakukan ekspansi wilayah besar, membangun infrastruktur, dan memajukan ilmu pengetahuan serta seni Islam. Ekspansi wilayah pada masa Bani Umayyah. Ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Islam, di mana kekuasaan mereka meluas dari semenanjung Iberia Spanyol di barat hingga wilayah Sind di India di timur, mencakup 3 benua. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti ini pada 661 Masehi, pasukannya berhasil menaklukkan wilayah bekas Kekaisaran Persia Sasanid dan terus menyerang wilayah Bizantium, termasuk Armenia dan Asia Kecil. Di barat, penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad pada 711 Masehi membuka jalan bagi pengaruh Islam yang bertahan selama berabad-abad di Eropa Barat. Di timur, penaklukan Sin oleh Muhammad bin Qasim juga memperluas pengaruh Islam ke anak benua Indi dan Asia Tengah, termasuk wilayah Transoksiana. Selain itu, serangan ke wilayah Kaukasus dan Anatolia memperluas batas kekhalifahan hingga perbatasan Bizantium. Ekspansi ini tidak hanya bertujuan memperluas wilayah politik dan militer, tetapi juga menyebarkan agama Islam dan budaya Arab, serta memperkenalkan sistem administrasi yang terstruktur dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Namun, pengelolaan wilayah yang sangat luas menghadirkan tantangan, termasuk konflik internal dan ketegangan sosial, yang akhirnya berkontribusi pada kejatuhan dinasti Umayyah pada 750 Masehi. Meski demikian, warisan ekspansi Umayyah tetap berpengaruh besar dalam penyebaran Islam dan perkembangan peradaban Islam di berbagai wilayah dunia. Kemunduran dinasti Bani Umayyah. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam karya Murodi menjelaskan sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya peristiwa pembunuhan Hussein dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah. Sehingga selama masa-masa kekhalifahan Bani Umayyah terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan terganggu. Gaya hidup mewah para khalifah. Kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka, di samping mengganggu keuangan negara. Contohnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. Banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Usaha penumpasan para pemberontak menghabiskan da'a dan dana yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah mengendur. Pertentangan antara Arab Utara, Arab Mudhariyah dan Arab Selatan, Arab Himariyah semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. Banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Itu aja yang mau aku jelasin ke kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.